Awalnya itu aku tidak percaya kalau majikan aku seperti ini. Suamiku tuh suka lihat kayak gitu, dia ngelongok kayak begitu teman-teman. Tapi ya masa saya langsung gentak kayak gitu, saya nggak tahu teman-teman. Ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Anwartun. Terima kasih buat yang udah ngedukung channel aku. Dukung terus ya teman-teman ya, biar semakin berkembang dan semakin semangat lagi. Teman-teman, kali ini saya ingin bercerita. Pokoknya ini kisah aku, ini cerita aku, dan aku juga minta pendapat kalian semua ya. Pokoknya yang hadir nonton, dan ini silakan boleh komen di bawah, minta sarannya ya. Jadi teman-teman, selama bertahun-tahun saya di rumah majikanku ini langsung aja ya teman-teman, saya itu benar-benar nggak sadar dan nggak tahu harus bagaimana ya. Jadi benar-benar kayak ini, seolah-olah kayak aku itu lagi mengambang gitu ya. Maksudnya mengambang itu ya, aku tuh kerja di sini itu sudah 5 tahun lebih dan aku mau finish 6 tahun. Selama bertahun-tahun ternyata majikan aku itu sering banget gitu ya, sering banget ngintipin nyong teman-teman. Suka masuk melebung kamar, ya, suka ngeliatin saya kalau tidur. Saya nggak tahu teman-teman kenapa gitu majikan saya kayak gitu. Jadi ceritanya itu awalnya itu kan saya kalau malam itu ya, kalau habis kerja sudah selesai, ini kan saya kan kerjanya dari jam 6 pagi ya, pokoknya kalau jam 6 itu alarm saya sudah bunyi ya, jam 6 sampai jam 11 malam. Nah 11 malam kan otomatis kan saya mandi, terus kan mandi kan nggak mungkin dong kita habis mandi itu langsung tidur ya, pasti nanti nunggu berapa menit kayak gitu baru mandi. Nah terus teman-teman, aku tuh nggak sadar dan nggak ngeh banget ya, pokoknya jadi saya tuh kan suka video callan sama suami saya gitu teman-teman, video callan. Terus saya juga sampai lupa gitu ya, sampai lupa matiin HP gitu, kadang sampai pagi gitu ya. Jadi suami saya itu pernah gitu ngomong sama saya teman-teman. Jadi suami saya itu lihat ada seorang wanita ngelongok HP saya teman-teman, ngelongok kayak gue teman-teman. Pernah juga begini teman-teman, nganyuk gitu. Jadi kan kameranya saya itu kan gelapin aja, tak gelapin, gak terang banget gitu, nggak sampai kelihatan banget ya gitu ya. Jadi kan layarnya itu juga saya taruh di atas kayak gitu ya, layar kameranya itu kan kalau kita kembali keluar itu kan nanti layar teleponnya itu kan jadi kecil di atas telepon gitu ya. Gimana ya, di HP gitu tapi di bagian atas kayak gitu ya. Nah terus teman-teman, majikan saya itu ngelongok saya teman-teman, ngelongok begini kayak gitu. Jadi saya itu benar-benar nggak tahu kayak gitu ya. Saya tuh dikasih tahu sama suami saya gitu ya, sering banget majikannya tuh ngelongokin, suka ngintipin, suka masuk kamar kayak gitu. Itu kalau ngintip itu juga jendelanya itu yang ngintip gitu ya, kalau dibuka kan nggak ada jendela ya, ngintip horden, ada hordennya itu kan, horden pintu ya. Kalau dilongok begitu ya, sinar lampunya itu masuk ke dalam kamar gitu. Jadi suami saya itu tahu kayak gitu kalau ada orang yang lagi ngintip kayak gitu teman-teman. Makanya saya itu bingung gitu teman-teman ya. Terus saya bertahun-tahun di sini tuh ternyata suka banget diintip sama majikan kayak gitu. Majikan tuh suka banget ngintip, nggak tahu niatnya ngecek saya, takut saya kenapa-napa, apa nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya saya nggak tahu ya gitu ya teman-teman. Saya tuh kemarin ini aja ya, saya itu sadar kayak gitu ya kan. Saya itu kondisinya sekarang itu kan lagi kurang fit kayak gitu ya, lagi kurang fit. Saya tuh kalau kalau apa namanya ya, kalau malam tuh suka bangun kayak gitu ya. Jadi saya tahu teman-teman, majikan saya itu kalau tidur itu jam 2 malam, kalau enggak jam 3 malam teman-teman. Jadi saya itu apa ya, pokoknya 1 bulan ini aku benar-benar melihat kalau majikan saya itu memang benar-benar suka ngintip teman-teman. Iya,
gitu. Jadi aku itu kan badan lagi nggak fit ya, kalau malam itu suka bangun gitu ya, dia suka buka jendela, buka gorden kayak gitu ya, terus ya tuh melongok begitu teman-teman. Ya ternyata kayak gitu, ternyata bener kayak gitu ya, ternyata suamiku tuh ngomongnya bener ya. Tak kira nggak mungkin lah kayak gitu ya, ternyata begitu teman-teman. Makanya saya tuh, ya Allah, ternyata majikanku kok begini ya kayak gitu. Terus saya pura-pura nih teman-teman, pura-pura tidur kayak gitu ya, saya tarik selimut kayak gitu ya, dia masuk ke dalam gitu. Saya bingung liatin begini kan. Kalau malam itu kan ya saya sengaja itu tidurnya itu selimutnya tak tarik kayak gitu ya, tak buka sedikit ke tangan kayak gini ya, tak gitu ya. Jadi otomatis itu saya bisa lihat bagian bawah sedikit kayak gitu ya, pokoknya lihat gitu ya, dia lagi berdiri kayak gini ngomong. Ya Allah, saya itu bukannya mau fitnah ya, saya bukannya ya ngada-ngada lah ya, tapi memang majikan saya itu suka ngintip kayak gitu. Saya tuh gimana ya, saya tuh heran kayak gitu ya, risih sayanya gitu ya. Makanya kok aneh kayak gitu ya, kenapa gitu ya, apa karena dia takut saya kenapa-napa gitu ya, atau karena apa kata saya nggak tahu teman-teman. Menurut kalian itu gimana ya, menurut kalian itu ini majikan itu kenapa kayak gitu ya, kenapa coba, apa karena takut saya kenapa-napa, apa karena mau apa kayak gue ya. Soalnya kena tak pikir gue kurang wajar kayak gitu ya, tuh kita kan lagi istirahat lah ya, seharusnya kan dia tuh nggak mengganggu gitu ya, nggak ngintip nggak apa kayak gitu ya. Nah kemarin teman-teman, pas saya mau libur kayak gitu ya, kan otomatis kan gelapin itu kamarnya ya, soalnya kamar saya tuh gelap banget, gak ada jendela aneh, pokoknya gelap remet, petang epol ya, nggak jendela nih. Jadi kalau HP ya, kalau lampunya tak matiin kayak gitu ya, jadi itu petang epol kayak gue. Nah majikan gue cek nyong teman-teman, dibuka kayak gue gordennya kayak gue. Ya Allah, gusti yang batin yang hati, ya Allah ki wong apa jane ya, kok sering banget ngecekin nyong lagi ya, aku libur ya tetep dicek lah, kenapa emang ya. Ya Allah, jadi itu aku tuh bingung teman-teman, mau nanyain gak enak ya, risih ya, gimana ya, mau tak kok kenai, tapi nyong mandan duwe rasa wedi. Jadi ya nyong bingung ke teman-teman, kok semakin kesini kok semakin aneh-aneh kayak gitu ya, semakin risih nyong nih kok. Nah wis kerja wis bertahun-tahun nembe sadar aku, maksudku ya Allah, ternyata ke majikan itu sering ngintip ya. Apa karena efek kamarnya berdampingan sama kamar majikan apa ya, karena kayak kan kamarnya kan di sebelah majikan teman-teman, gak tahu juga lah pokoknya ya. Iya, jadi kamar saya itu kan di sini ini kamar majikan bener-bener sebelahan kayak gitu. Soalnya kan dulu itu kan tempat jemuran baju, terus dibuat untuk khusus pembantu nih kayak gitu teman-teman, jadi di sebelahnya kayak gitu ya. Tapi anehnya itu, kalau memang sudah diniatin itu buat apa ya, TKW-nya tidur istirahat kayak gitu, seharusnya kan kalau lagi istirahat kayak gitu ya jangan dilongok lah ya. Kita kan jadinya kan sungkan risih ke priwe ya, soalnya kan kalau kita istirahat itu kan udah hak kita lah ya, kayak gitu mbok. Tapi kenapa ya, nyong juga heran teman-teman, ngapa kayak gitu. Ya Allah, tinggal belum bulan maning teman-teman, aku nggak tahu mau nambah lagi apa mau pulang atau mau gimana, mau ganti majikan atau gimana ya, bingung teman-teman. Kok semakin mengenai, kok semakin kayak dipantau kayak gitu, dipantau dari pokoknya risih lah teman-teman. Coba bayangin aja teman-teman, coba kalau kalian di posisi saya itu harus gimana, dibiarin aja ya, tetap biarin aja tuh. Kalau saya negur ya, kamu ngapain lo saya begini, ya nggak mungkin loh teman-teman, dia kan bos kayak gitu ya. Nah kalau dibiarin aja gitu, saya juga takut teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman, pokoknya buat kalian semua yang ada di sini, yang di situ lah ya, yang nonton video saya ya, kalau yang suka, kalau yang kasih saran saya lah ya,
saya itu harusnya bagaimana kayak gitu ya. Soalnya kan saya di sini juga lagi kerja kayak gitu ya, kok majikan saya suka kayak gitu ya. Saya juga ya Allah, bingung juga lah ya teman-teman ya, gimana ya, mau diintip terus sebenarnya ya, rasanya risih ya lah ya teman-teman ya, mau diintip ya, pokoknya risih banget lah ya. Kita nggak tahu lah, kita di kamar itu posisi tidurnya lagi ke prive ya, lagi begini begini begitu kan, kita nggak tahu ya kalau dia ngintip. Dan ya Allah, rasanya izin teman banget ya, izin banget sumpah, yakin izinnya pol yakin ya, nggak kayak gue ya, Jan orang Betawi banget ya, maka tuh sarpenis malah kayak gue. Oh, orang hati teman-teman dekat kemudian kayak gue ya Allah. Ya udah teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video saya. Ini cuman sekedar tanya dan cerita ya, pokoknya minta solusinya teman-teman ya. Kenapa kok majikan saya kok aneh temen ya, selama bertahun-tahun saya diintip teman-teman. Saya bingung teman-teman, harus angkat kaki dari sini ganti majikan, nunggu finish atau gimana ya, suka pulang kayak gitu. Cuman sayang gitu kalau saya saat ini pulang, 8 bulan lagi saya itu finish teman-teman. Jadi saya tidak mau ada apa ya, tulisan jelek dari agent atau dari KJRI, saya nggak mau ya. Kayak ya pokoknya gitu ya, kepingin saya sih saya bisa sampai finish kayak gitu teman-teman, soalnya kan tinggal 8 bulan lagi kayak gitu teman-teman. Dan saya juga kepingin majikan saya itu menepati janji saya, menepati janjinya kayak gitu teman-teman ya. Semoga saya kuat ya sampai bertahan 8 bulan lagi kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah ngedukung channel aku, jangan lupa subscribe dan komen. Kalau yang berkenan gitu ya, kasih saran ya buat saya ya, ini kenapa gitu ya, harus bagaimana kayak gitu ya. Oke, dadah, saya mau lanjut kerja dulu, saya lagi nguduk muntul teman-teman. Makanya lagi seminggu sekali ini nguduk muntul ya Allah, masih ilmu banget teman-teman kan, mau banget tapi matanya mandan celok, mandan lagi kurang fit kayak gitu. Makanya aku tuh kalau dia ngelongok gitu, sekarang aku tuh sadar kayak gitu ya. Awalnya itu aku tidak percaya kalau majikan aku seperti ini. Suamiku tuh suka lihat kayak gitu, dia ngelongok kayak begitu teman-teman. Tapi ya masa saya langsung gentak kayak gitu, saya nggak tahu teman-teman ya Allah, gusti ternyata ya. Dadah.